إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullah. Kajian kita malam ini seputar hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Demikian juga Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Hadis Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Hadis ini menggambarkan tentang beberapa karakter seorang muslim, terutama mereka yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang dimaksud di sini kita tidak terlalu jauh untuk menentukannya. Apakah dia seorang kepala negara, pembantu-pembantu dan menterinya, ataukah pemimpin pada tingkat yang di bawahnya? Bukan. Tetapi pada nantinya pemimpin dimaksud adalah berpulang dan kembali kepada kita masing-masing. Karena Nabi Muhammad SAW menyebut kita adalah pemimpin. Rasulullah SAW di dalam hadis Abdullah bin Umar muttafaqun alaih bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian individu per individu adalah seorang pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Oleh karena itu masing-masing kalian, yaitu kita, individu per individu, orang per orang, akan dituntut pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak atas kepemimpinan yang dia pegang selama hidup di dunia. Kita adalah pemimpin. Minimalnya adalah memimpin dan mengarahkan serta mengatur diri sendiri. Mungkin tingkatan yang ada di atasnya adalah pemimpin di dalam keluarga. Karena kita adalah seorang suami, maka menjadi imam, memimpin untuk istrinya. Sebagai seorang ayah, maka kita adalah seorang pemimpin untuk anak-anaknya dan seterusnya. Namun sekali lagi, pemimpin yang dimaksud di dalam kajian kita malam hari ini adalah diri kita masing-masing. Al-Abbas bin Abdul Muttalib menceritakan ulang kepada kita tentang satu penggal cerita dari peristiwa panjang yang bernama Ghazwatul Hunain, peperangan Hunain, sebuah peperangan yang terjadi beberapa puluh hari setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendapatkan karunia dari Allah mampu menaklukkan kota Mekah dan seisinya tanpa mengalami pertumpahan darah.
dengan cara yang sangat menakjubkan, damai. Nah, maka kota Mekah yang dulunya pernah ditinggali oleh Nabi Muhammad serta para sahabatnya, kota Mekah yang penduduknya mengusir Nabi Muhammad dan para sahabatnya, kota Mekah yang dulunya para penduduk negeri tersebut menentang dan membenci dakwah Islam, pada akhirnya dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala jatuh di tangan umat Islam, karena Mekah adalah tanah suci bagi umat Islam. Yang dulunya adalah Darul Harb, negeri yang wajib diperangi, syarat Darul Islam telah berubah hingga kini dan pada hari kiamat nanti menjadi negeri Islam. Walhamdulillah. Nah, kemenangan itu ternyata tidak diambil baik oleh musuh-musuh Islam. Mereka tidak rela menyaksikan kemenangan itu ada. Maka suku-suku besar selain Quraisy, sebab suku Quraisy bukanlah suku terbesar, bukan satu-satunya suku besar di tanah Arab. Di sana masih ada suku-suku besar lainnya seperti Hawazin, Ghatafan. Dua suku besar inilah yang kemudian mengumpulkan kekuatan dari suku-suku lain yang tersebar. Mereka sama-sama sepakat setelah menjalin hubungan dan komunikasi untuk merekrut prajurit sebanyak-banyaknya, membangun sebuah kekuatan. Nah, kemudian bersama-sama menyatukan langkah menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Meskipun orang-orang musyrikin, orang-orang kufar tidak akan mungkin berjalan selangkah, mereka pasti berpecah belah, berbeda-beda kepentingan, karena persatuan mereka dibangun di atas kekufuran, bukan dibangun di atas keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta." Engkau kira mereka bersatu? Engkau kira mereka satu kata? Wa qulubuhum syatta. Padahal hati mereka tercerai-berai. Ini kondisi musuh kaum muslimin, sebagaimana digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin musuh-musuh Islam itu kemudian sehati dan sekata. Pasti mereka tercerai-berai dengan kepentingan dan tujuan masing-masing. Nah, orang Yahudi misalnya, mereka dengan berbagai sekte dan alirannya, satu sama lain saling bermusuhan dan saling membenci. Hati mereka tidak satu. Orang-orang Nasara pun demikian. Aliran sekte dan seterusnya, kelompok-kelompok di antara mereka, itu tidak pernah sehati dan sekata. Nah, apalagi yang terjadi dalam lintas agama dan lintas kepercayaan, tidak akan mungkin sehati dan sekata. Pasti memiliki tendensi dan kepentingan masing-masing. Nah, maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dari rahmat Allah Azza wa Jalla, Nabi Muhammad SAW lalu mengambil keputusan bahwa pasukan Islam akan menghadapi tantangan tersebut. Berangkatlah pasukan Islam yang terdiri dari 12.000 prajurit Islam. 12.000 prajurit Islam berangkat ke sebuah daerah yang bernama Hunain. Nah, maka disinilah Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib bercerita kepada kita. Kata beliau radhiyallahu ta'ala, "Syahidtu yauma Hunain ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Al-Abbas membuka cerita dengan mengatakan, "Syahidtu ma'a Rasulullah yauma Hunain." Saya ikut menyaksikan secara langsung peperangan Hunain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada sebuah pelajaran penting bagi kita semua, agar selektif di dalam memilih berita, selektif di dalam menyampaikan berita kepada orang lain. Kita harus punya saringan yang ketat untuk menerima informasi. Demikian juga kita harus betul-betul ketat di dalam menyampaikan informasi kepada pihak lain.
Kalau bukan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, kita berusaha untuk menahan diri, lalu tidak menyampaikannya kepada orang lain. Nah, karena sering sekali terjadi perbedaan pendapat, kesalahpahaman, kebencian, permusuhan, perkelahian, konflik, nah, perceraian, dan sekian banyak akibat-akibat negatif itu muncul karena salah berita, salah menempatkan berita, atau kurang lengkap mendengar berita. Nah, atau bermudah-mudahan untuk menyampaikan berita. Maka Nabi Muhammad SAW sudah membatasi dan membentengi hal ini. Kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Kafa fil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Ini kaidah penting kita di dalam bergaul. Etika yang mesti diperhatikan ketika kita berinteraksi sesama kita. Kata Nabi, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah sebagai bukti bahwa seseorang itu disebut sebagai seorang pendusta ketika dia menceritakan semua apa yang dia dengar. Dapat informasi cerita, informasi cerita. Bahkan kalau bisa dialah orang pertama yang bercerita. Nah, ada nilai kepuasan tersendiri. Nah, kalau kita menjadi orang yang pertama bercerita ada sebuah peristiwa terjadi, inginnya kita lah yang menyampaikan kepada orang lain. Oh, tadi ada begini. Itu dibuktikan ketika dia melihat orang lain bercerita lebih dahulu daripada dia. Oh, rasanya anyel. Kok enggak dia yang duluan cerita? Ternyata masih kalah cepat. Tetapi tentu yang dimaksud oleh Nabi SAW ini adalah menceritakan semua apa yang dia dengar tanpa menyeleksi, tanpa data, bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau seorang itu dia ceritakan, dia sampaikan setiap apa yang dia dengar, tetapi berdasarkan informasi yang akurat, data yang valid, tentu keluar dari pernyataan Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, masyarakat muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita harus selektif, cerdas di dalam memilih berita dan informasi. Bermanfaat ataukah tidak yang akan kita sampaikan. Nah, apalagi kaitannya dengan martabat, harga diri seorang muslim. Jangan sampai karena salah informasi kemudian kehormatannya dilanggar. Nah, kesucian dia sebagai seorang muslim kemudian ternoda. Nah, hanya ternyata karena, oh maaf, kemarin saya salah dengar. Oh maaf, kemarin saya salah paham. Kalau itu terjadi sekali dalam hidup, sekali dua kali, masih dalam batas kewajaran sebagai seorang manusia. Tetapi jika itu terjadi terus menerus, seolah-olah tidak pernah putus, lain masalahnya. Maka tepatlah untuk orang seperti ini sabda Nabi Muhammad SAW yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian masyarakat muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang kita perlu meyakinkan pihak yang kita ajak berbicara. Nah, jadi ini pun sebagai salah satu bentuk balaghah, keindahan dan kekuatan di dalam berbicara. Nah, sebelum kita bercerita, kita harus mampu meyakinkan pihak yang kita ajak berbicara bahwa apa yang akan saya sampaikan ini benar. Saya adalah orang yang tepat untuk bercerita. Sebagaimana yang dilakukan Al-Abbas Ibn Abdil Muttalib. Sebelum beliau bercerita, Al-Abbas sudah memberikan sebuah muqaddimah, kata pengantar. Saya ikut menyaksikan secara langsung perang Hunain. Nah, artinya Al-Abbas adalah pelaku. Salah satu pelaku. Al-Abbas adalah saksi secara langsung. Bahkan lebih dari itu kata Al-Abbas, ma'a Rasulillah. Ketika perang Hunain itu terjadi, saya ada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat meyakinkan sekali. Sangat meyakinkan sekali. Maka boleh-boleh saja kalau kemudian kita menceritakan sesuatu. Aku ini UPW. Jangan begitu. Orang itu adalah tetangga saya sendiri.
Orang itu adalah kerabat saya sendiri. Bahkan saya jadi korbannya. Boleh kita memulai sebuah cerita dengan bentuk-bentuk kata yang diharapkan bisa meyakinkan si pendengar bahwa apa yang akan kita sampaikan itu sungguh-sungguh terjadi dan kita adalah orang yang tepat dan layak untuk menceritakannya kembali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib melanjutkan, "Fala taqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Sufyan ibn al-Harith wa lam nufarikhu." Maka saya dan Abu Sufyan ibn al-Harith, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, itu selalu menemani dan mengiringi berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam nufarikhu, dan kami tidak pernah berpisah meninggalkan Nabi sekejap pun. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu ditemani dan diiringi oleh Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, paman beliau, dan Abu Sufyan ibn Harith. Beliau pun memiliki pangkat paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada satu pelajaran penting. Sebuah pelajaran penting. Bahwa kita hidup di dunia tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Sekuat apapun dia, secerdas dan sepintar apapun dia, dan sebut saja sekian banyak keutamaan keistimewaan yang dia punya dan segenap kelebihan yang ada. Tetapi sebagai manusia tidak akan mungkin dia bisa berdiri sendiri. Tidak akan mungkin dia bisa hidup sendiri. Dia pasti memerlukan bantuan orang lain, diakui maupun tidak. Secara langsung bantuan itu dia dapatkan atau secara tidak langsung. Di sini pelajaran penting bahwa kita dididik untuk benar-benar memahami bahwa hidup ini sifatnya kompleks, beraneka ragam, orang-orangnya pun begitu. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang banyak bicara, ada yang pendiam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang dermawan, ada yang kikir, ada yang orangnya emosional, mudah marah, ada yang penyabarnya minta ampun, ada yang senang bercanda dan humor, tetapi ada yang orang yang sama sekali tidak senang bercanda, serius. Maka dunia itu kompleks sifatnya, tidak sejenis, tidak satu ragam, tidak satu bentuk. Maka kita harus pandai-pandai untuk menyesuaikan diri. Kekecewaan kita terhadap sebuah lingkungan bukan kemudian kita menjadi pendorong bagi kita untuk memisahkan diri dari lingkungan tersebut. Maka banyak orang yang memiliki angan-angan, wah, caranya kayak gini, kecewa terus, hidup punya teman selalu mengecewakan. Ada teman yang baru beberapa tahun, ternyata orangnya nggak pas, nggak cocok. Teman yang lain, wah kayak solidnya minta ampun. Lihat teman satunya lagi, wah yang ini orangnya pendiam banget, nggak bisa diajak bicara. Kan gitu. Satu persatu dia jadikan objek penilaiannya. Dan semua dia lihat dari kacamata yang negatif. Ini nggak baik, ini nggak baik, nggak baik, nggak baik. Seolah-olah dialah yang terbaik. Padahal orang lain pun menjadikan dirinya sebagai objek penilaian. Orang lain pun menjadikan dirinya sebagai objek penilaian. Maka bukan kita saja yang mampu menilai, orang lain pun bisa menilai kita. Namun kata orang tua kita, semut di ujung lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Pepatah yang benar maknanya. Demikianlah manusia, senang melihat orang, tetapi dia lupakan tentang dirinya sendiri. Maka banyak yang kemudian berangan-angan, wah besok kalau ada kesempatan saya mau tinggal di tengah hutan saja. Wes, daripada kuciwa.
patah hati, tinggal sendiri aja di tengah hutan. Nah, nggak akan ada konflik kan? Kan begitu bilangnya. Orang-orang yang tidak siap menghadapi sebuah konflik sebagai sebuah keharusan kita hidup di dunia. Konflik itu adalah sesuatu yang harus terjadi di dunia. Itu sunnatullah. Dan kita pun harus bersesuaian dengan konflik itu. Tidak mungkin kita bisa menghindar dari konflik. Tetapi tuntutannya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik itu, menghadapi konflik itu, dan bagaimana kita memanage diri kita untuk menyesuaikan. Nah, agar tidak menjadi pihak yang dirugikan, menjadi pihak yang disalahkan, menjadi pihak yang tercela. Di Lombok juga tinggal di tengah hutan. Nah, nggak mungkin ada konflik, nggak mungkin rame. Dan ada juga yang memilih besok tinggal di tepi pantai saja. Tinggal di dalam tempat-tempat yang sepi, di atas bukit, di atas gunung. Nah, tetapi dia lupa. Ternyata ada penyakit yang lebih mengenaskan dan menyedihkan lagi. Nah, dia sakit hati dan sulit untuk menerima kenyataan ketika dia menghadapi konflik sebagai ujian. Nah, dia sangka bahwa konflik itu adalah satu bentuk penyakit yang sangat akut dan kronis. Nah, dia lupa ternyata masih ada penyakit yang lebih parah lagi, yaitu kesepian. Kesepian itu penyakit yang sangat menyakitkan hati. Begitu ya, yang masih sepi sendiri. Kesepian. Orang-orang yang begitu menarik diri, lepas dari interaksi, pengennya secara sendiri. Itu betul-betul sangat menyiksa orang kesepian, tidak ada teman, tidak ada musuh. Itu malah sepi. Bayangkan orang yang kemudian tadi memutuskan tinggal di tengah hutan. Hari pertama, hari kedua dia rasakan nikmat. Karena suasananya berbeda. Dia bisa menemukan ketenangan di tengah alam. Tapi akan bertahan berapa lama? Kepada siapa dia akan bersengkerama? Dengan siapa dia akan berbicara? Kepada pohon, binatang, dan burung-burung? Tidak akan mungkin setiap hari dia akan berbicara kepada burung-burung. Burung sampaikan rindu kepada orang-orang yang ada di kota Solo. Akhirnya rindu Solo saya itu kan gitu. Pas, gak bisa makan sotonya, nanti tumpangnya, skoki kile, kan gitu. Pak, pikirannya macam ini. Betul-betul menyiksa. Kesepian adalah penyakit yang paling parah. Menempati urutan teratas. Artinya penyakit di dalam berinteraksi ya. Bermuamalah bersama kita. Nah, bermuamalah bersama kita. Itu yang paling kita hindarkan. Maka memang pada akhirnya kita lah yang dituntut untuk pandai-pandai menyesuaikan diri. Ya sudahlah, tidak bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian untuk yang lain. Mampukah kalian bersabar? Yang pendiam adalah ujian bagi yang banyak ngomong. Tapi sama sebaliknya, yang banyak ngomong itu ujian bagi si pendiam. Kan begitu ya, dua arah. Yang pendiam punya teman yang ngomong terus, tersiksa ini si pendiam. Ngomong terus, kan gitu ya. Cuma karena dia pendiam, akhirnya cuma terucap di dalam hati, ngomong terus, kan begitu. Ujian bagi dia. Tapi sebaliknya orang yang banyak ngomong tadi, lihat temannya menang, kan gitu. Akhirnya dia katakan, kok menang terus? Terucap, karena dia bukan orang pendiam. Terucap. Tapi coba kalau bisa menyelesaikan diri, si pendiam sadar, oh iya, temanku cerita yang ngono, oke ngomong nih kan, misalnya. Ya sesekali ditanggapi lah. Apa iya, apa ini? Lagi, nggak ada masalah kan gitu. Karena teman yang banyak bicara tadi pun bisa memahami dia. Teman gue ini pendiam, tidak ngobrol ya orang yang punya aku. Ketika dia jawab, oh iya, itu sudah bagus itu. Ada tanggapan yo itu sudah bagus daripada sedang diam terus. Ketemu teman yang senang bercanda, humor misalnya, guyon, suatu saat guyonannya sangat menyakitkan hati misalnya. Kita bisa menerima dengan lapang. Biasanya ngomong kaya ngono senang guyon. Yakin bahwa apa yang dia inginkan sebenarnya tidak ada tujuan untuk menyakiti hati kita.
Tapi kalau ya Pak semua seru nih, terlalu seru. Tapi kalau karena kita sudah bisa menyelesaikan wani, oh iya, memang hidup ini kompleks. Orangnya tidak mungkin satu sendiri. Apa bedanya? Apa yang akan terbayang kalau sebenarnya semua orang itu sifatnya sama? Kan nggak ada akhirnya benturan, interaksi kan nggak ada kan? Diam semua, tuh banyak ngomong semua. Kalau semua orang banyak ngomong yang jadi terdengar siapa nantinya? Kan begitu. Maka ketika Nabi SAW ini pengetahuannya sangat dalam, kita ambil ceritanya apa hubungannya kan gitu. Tapi yang kita ambil sini lihat Nabi SAW ditemani Al-Abbas dan Abu Sufyan. Nabi SAW, beliau seorang Rasul, makhluk pilihan, manusia terbaik, kekuatan yang mendukung di belakangnya luar biasa. Kekuatan yang tidak terlihat itu jauh berkali-kali lipat daripada kekuatan sahabat tadi itu. Para malaikat Allah dan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau dengan kekuatan sebanyak ini ternyata masih memilih teman. Nah, membentuk sebuah tim kalau bahasa kita. Kalau orang dalam sebuah perusahaan namanya tim bos. Islam juga punya konsep yang sudah lebih dulu, lebih matang, lebih terarah, bahkan bernilai ibadah. Bukan cuma sekedar kerja terus ayo sebuah tim yang solid. Nah, Islam sudah punya konsep itu lebih lama, lebih matang, lebih dahulu, dan perbedaannya adalah memiliki nilai ibadah. Nabi alaihi wasallam di dalam setiap rencana dan agenda untuk mencapai hasil terbaik, beliau selalu membentuk sebuah tim. Ada sebuah tim. Itu para sahabatnya. Orang-orang yang terbaik dan terpilih itu dikumpulkan menjadi satu. Nah, mereka yang selalu ada di samping kanan, di samping kiri, menyertai Nabi SAW tidak pernah berpisah. Nah, maka seorang pemimpin yang baik tentu akan memilih orang-orang terbaik. Dia tidak akan berjalan sendiri. Itu pemimpin yang baik. Tidak akan berjalan sendiri. Dia tidak akan pernah merasa puas dengan gagasan dan pikirannya sendiri tanpa melibatkan pihak lain untuk mendengar bagaimana pendapatmu, bagaimana saranmu, bagaimana kritikanmu. Nah, agar rencana itu semakin matang. Kita pun seperti itu masyarakat muslimin, individu kita. Sebab sekali lagi masing-masing kita per individu adalah seorang pemimpin. Kita punya tujuan, kita punya rencana, sebuah cita-cita. Nah, bentuklah sebuah tim. Nah, seperti yang kita singgung pada pertemuan yang lalu, ingin menikah, bentuklah tim sukses. Ingin usaha, bisnis, dagang, bentuk tim sukses. Ingin bangun rumah, bentuk tim sukses. Ingin apapun, bentuklah tim sukses. Ingin hafal Quran, bentuk tim sukses. Ingin salawat ini, bentuk tim sukses. Nah, orang-orang yang di sekitar kita yang selalu bisa memberikan motivasi, dorongan, nasihat, bimbingan, arahan. Dan Nabi alaihi wasallam telah melakukannya. Maka tidak jarang, bahkan sering. Dan itulah kebiasaan yang dipegang Nabi SAW. Beliau selalu menyempatkan waktu duduk bersama para sahabat, membahas apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan? Beliau bertanya. Coba pendapatnya bagaimana, pendapatmu? Yang lain. Bagaimana cara memanggil umat Islam untuk datang ke masjid? Ketika waktu salat datang, ada yang usul pakai api ya Nabi. Kalau asapnya naik, itu tandanya salat sudah datang. Pakai lonceng wahai Nabi. Usul semua. Nah, dan itu semua didengar oleh Nabi SAW. Ditanggapi, didengar. Nah, pokoknya kemudian kamu jangan ngomong yang lain aja. Bukan, siapapun dia, itu didengarkan. Pemimpin yang baik. Dan sekali lagi kita masing-masing adalah seorang pemimpin. Nah, jangan pernah merasa bosan dan jenuh mendengar usulan, masukan dari aspirasi dari pihak yang lain. Mungkin itu berguna dan bermanfaat bagi kita. Insya Allah. Nah, ketika Nabi alaihi wasallam akan menghadapi pasukan musyrikin. Nah, dalam perang Badar, Nabi duduk bersama para sahabatnya. Apa pendapat kalian? Memilih tempat strategis. Nabi meminta pendapat para sahabatnya. Ketika mendengar berita bahwa kota Madinah akan diserang oleh pasukan besar, Nabi duduk bersama para sahabatnya, apa yang akan kita lakukan? Nah, bahkan ketika istri beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin, ibunda kita wanita yang suci, nah,
terdengar isu desas-desus yang dibangun di atas kedustaan. Ini urusan pribadi, privasi dalam keluarga. Rasulullah duduk bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Apa pendapat kalian tentang istriku? Bayangkan, Nabi, seseorang yang dipilih Allah dari atas langit ketujuh, mendapatkan bimbingan terus lepas dan bersih dari kesalahan. Wahyu dari Allah selalu menaungi, tapi tetap beliau duduk mendengarkan. Duduk mendengarkan. Maka untuk sebuah kesuksesan kita membutuhkan teman, membutuhkan pengiring, penasihat. Yang dikatakan Allah tadi, walam nufariqhu, orang-orang yang tidak akan berpisah dan meninggalkan kita sekejap pun, selalu mendorong. Kemudian kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan pada saat itu faltaqal muslimun dan musyrikin, pasukan Islam dan pasukan musuh bertemu. Pada benturan yang pertama, pasukan Islam terpukul mundur karena lokasi yang kurang strategis bagi pasukan Islam, masuk di sebuah celah bukit dan gunung. Maka dari atas musuh menggunakan senjata jarak jauh berhasil mengkacau balukan dan memukul mundur pasukan Islam yang berada di paling depan. Mundur semua. Kacau balau. Terkejut, kaget. Di sini kemudian ditunjukkan kita dididik untuk memiliki sikap yang tegar, kokoh, tidak mudah terpengaruh oleh kondisi dan keadaan. Ketika pasukan umat Islam mundur ke belakang, dan itu dikisahkan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Nabi alaihi salatu wasallam tidak terpengaruh sedikit. Yang lain mundur, beliau tetap maju. Bisa kita bayangkan sekarang harus pasukan itu 12.000 orang yang di depan ribuan orang mundur ke belakang, Nabi justru melawan arus, maju ke arah musuh. Sambil mengatakan, Anan Nabiyyu la kadhib, Ana ibnu Abdul Muttalib, itu di atas kendaraannya. Anan Nabiyyu la kadhib, Ana ibnu Abdul Muttalib, samping kanan Al-Abbas, samping kiri Abu Sufyan. Diulang terus, Anan Nabiyyu la kadhib, Ana ibnu Abdul Muttalib, lantang suara Nabi. Kata Nabi, Anan Nabiyyu la kadhib, saya adalah seorang Nabi, bukan pendusta. Saya seorang Nabi, bukan pendusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah cucu dari Abdul Muttalib. Jadi berteriak lantang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu karakter yang bisa kita ambil dari sikap Nabi Alaihi Wasallam ini adalah tegar, tidak mudah terpengaruh. Botolan susu segar atau kue bukis, misalnya. baru mau mulai rencana. Ada informasi wah saya ini yang botolan susu segar oke yang rugi, masa toh? Nggak jadi. Ya bukan seperti ini. Juga depan. Tujuannya baik untuk menafkahi keluarga mulia. Apa yang bujang untuk persiapan nikah, misalnya. Mulia tujuan seperti ini kan. Sangat mulia ternyata. Mau coba jualan bukit, teman-teman yang cerita wah saya ini jualan bukit oke, saingannya ketat, rasa wae. Misalnya gitu. Jangan mundur. Kalau kita sudah melakukan survei sendiri kan nggak mungkin kita mengambil keputusan jualan bukit wae. Ini urusan dunia. Apalagi urusan agama, memperjuangkan tauhid, memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian, ojo melu salah ini, apa saya jadi tertuduh teroris. Ojo nganggo iki, ojo nganggo kuwi. Kenapa sini? Jangan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Kita lah yang berusaha untuk menentukan keadaan itu sendiri. Bi'idznillah azza wa jalla. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan bantuan kepada Allah. Mulai besok, todolan bukit. Ada yang jalan bukit ya? Ada insya Allah ya. Dan sampai tersinggung. Ya, contoh yang paling enak yaitu bukit dapat susu. Solo, saya melihat sepanjang kota Solo kalau jalan pagi susu segar banyak. Awal-awal mengganggu. Yang jualan bukit juga seperti itu. Banyak sekali. Maka saya ambil sebagai contoh. Jangan mudah putus asa, jangan sempat terpengaruh oleh berita. Wah, saya sih jualan bukit. Orang nyanda gitu. Pasti anget mas, mas, pasak mas. Belum juga. Mungkin
orang lain agak lesu karena kita adalah pendatang baru, kan begitu. Masih segar, modalnya juga masih segar, muka juga masih banyak senyumnya, karena masih belum mengalami kerugian kan. Jadi masih segar. Orang malah tertarik. Wah, itu batunya Masya Allah nyenengke. Kan gitu. Batunya nyenengke. Baru datang aja, wah, sebenarnya Pak. Bukan langsung nanya, sebenarnya apa Pak? Bukan. Disambut dulu sebenarnya Pak. Gimana kabarnya baik? Wah, ini dari mana? Mau kemana? Kan ini trik penjualan kan begitu. Hanya langsung buatkan gitu. Plastik disertai dengan terima kasih dan permohonan maaf. Itu kan trik penjualan. Pembeli datang, sambutan. Setelah sambutan, ngobrol ringan, kemudian acara inti, bayar-bayaran, bayar-bayaran, terima kasih, kemudian jangan lupa permohonan maaf. Kalau kau ditambahkan Pak, jangan lupa kesini lagi besok. Itu pengaruh di situ. Jangan lupa Pak, besok lagi kesini lagi. Langsung. Bayangkan saja kalau kita sebagai orang pembeli. Kan gitu. Kesini lagi Pak. Buat 10 kali beli gratis 1. Mungkin. Lumayan, 10 kali beli gratis 1 buket, bukan 1 kali beli. 1 buket gratis. Lumayan bonus. Nah, subhanallah. Apalagi seorang pemimpin dalam keluarga, tingkat RT, RW, dalam lingkungan kerja, kita ternyata ditunjuk sebagai koordinator. Wah, ini nggak boleh. Haram hukumnya. Untuk kemudian terpengaruh oleh keadaan, wah, gimana tuh ya wis Mas, itu. Gimana Bapak-bapak kita putuskan gagal. Padahal itu sudah awalnya kesepakatan bersama. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat umat Islam terpukul mundur, ramai ke belakang. Di depan tuh senjata jarak jauh musuh terus berjatuhan. Nabi tetap maju, yakin anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Yang khawatir justru 2 pengiring senopati pengapit kan begitu sebenarnya. Al-Abbas dan Abu Sufyan radhiyallahu taala anhum ajmain. Tetapi karena mereka yakin anan nabiyyu la kadhib, hilang sudah. Nah, kekhawatiran itu hilang, kecemasan itu kemudian sirna karena mereka pun berdua mendengar ucapan Nabi anan nabiyyu la kadhib. Artinya tujuan kita itu mulia. Jangan mundur. Tujuan kita itu utama, jangan patah semangat terus maju ke depan. Urusan dunia, tapi di balik itu kan niat kita baik. Niat kita adalah ibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah Nabi seperti itu, barulah Nabi memerintahkan kepada Al-Abbas. Wa kana faitan. Al-Abbas adalah orang yang suaranya tinggi, nyaring, lantang. Wa Abbas, Nabi Ashabat Samurah. Wa Abbas, panggil mereka yang pernah bersumpah setia di bawah pohon. Dalam sejarah, ada sekitar 1.400 sahabat dalam Bai'atul Ridwan pernah menyatakan janji setia, sumpah mati di hadapan Nabi, dijabat tangan satu persatu, berbaiat, siap mengorbankan jiwa, harta, raga, darah, tanah, apapun yang dia punya demi membela Nabi dan dakwah Nabi. Nah, pada saat itu Nabi perintahkan kepada Al-Abbas untuk memanggil orang-orang seperti ini. Sahabat-sahabat yang sudah bersumpah setia, bukan semuanya dipanggil 12.000, bukan. Tapi orang-orang khusus di antara mereka diingatkan oleh Nabi. Wahai orang-orang yang pernah bersumpah, sekarang saatnya menunjukkan dan mewujudkan sumpah itu. Jangan lari, jangan tinggalkan Nabi. Ayo berkumpul di sekeliling Nabi. Itu diteriakkan Al-Abbas. Ketika Al-Abbas memanggil ya sahabat semua, wahai orang-orang yang pernah berjanji, bersumpah setia di bawah pohon, kemari. Orang-orang yang pernah bersumpah akhirnya terdengar sadar, oh iya betul, kita sudah sepakat, sumpah tidak janji mati, membela Nabi. Kok kemudian kita mundur tergerak seperti ini? Akhirnya tidak berapa lama kemudian sekelompok sahabat satu persatu datang sampai ada sebuah pasukan kecil mengelilingi dan mengitari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langkah penting, kebijakan strategis yang diambil oleh seorang pemimpin, mengingatkan, menegur, memberi nasihat kepada anak buahnya, bawahannya, diingatkan kembali visi dan misi kita ini loh, tujuan kita ini. Jangan lupa, ayo, kita kan sudah sepakat. Nah, dan kita masing-masing adalah pemimpin. Nah, kita adalah masing-masing. Jangan kita bayangkan yang dimaksud pemimpin itu, oh,
Pak RT, Pak RW, atasan kita bukan. Tapi tujukan pelajaran-pelajaran yang telah kita ambil tadi kepada diri kita sendiri. Nah, misalnya ketika kita menghadapi sebuah problem, masalah, dalam usaha untuk meraih cita-cita dan keinginan, ingatkan kembali, oh ya, keinginan saya itu ini kok. Yang lain sudah gampang, diatur ringan. Nah, maka wallahu a'lam bishawab. Nah, pada akhirnya setelah sahabat itu terkumpul, Nabi maju ke depan sambil melemparkan tanah, pasir dan batu ke arah musuh dengan kekuatan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam kembali menguasai keadaan, lalu umat Islam mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semua dan tetap jaga semangat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Nah, memperdalam pemahaman tentang Islam karena Islam adalah agama yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.